Oke, sekarang kita balik lagi untuk problem set attack yang kedua. Yang kedua, ini yang pertama. Quintus refrigerator has just died. He can jet at the basic refrigerator or more efficient refrigerator with energy designation. Oke, kemudian ini sebenarnya kita adalah membandingkan, misalnya kalau gue lebih memilih adalah present worth of cost dari basic unit sama si energy star unit. Oke, berarti kita bikin dulu cash flow diagram. Gue mau ngitung yang basic unit dulu. Basic unit. Oke, panjang. Berarti ini tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Oke, kemudian berarti tahun ke 0 dia kan keluarnya 700. Ini jadi 700. Kemudian delivery installation sama di tahun ke 0 juga, itu 60. Oke, kemudian servicing di year 5 itu adalah 100. Oke, 100 di sini. Kemudian annual energy cost itu 120. Berarti jadi dari tahun pertama kita hitungnya sampai tahun ke-10 itu adalah 120. Kenapa 120 lebih kecil dari 10 ya? Maaf, salah. Ya, inilah 120. Oke, kemudian salvage value-nya di year 10 itu berarti nanti setelah 10 tahun kita pakai, kita jual lagi, itu nilainya 150. Oke, berarti dia akan jadi gimana? Nah, kita lihat. Si yang pertama, kalau gue ngitungnya adalah present worth of cost. Atau ya sebenarnya bisa ditulis cost doang, nggak masalah gitu. Oke, itu sama aja, berarti kan 700 tambah 60. Kemudian 120 ini kita langsung balikin semua ke year 0 gitu. Berarti kita punya 120. Di sini adalah P per A. I-nya berapa? I-nya 4%. N-nya berapa? 10 kali nyetol. 10 kali bayar energy cost, berarti 10. Kok benar ditambah, sorry. Oke. Berarti ini udah. Terus kemudian professional servicing 100. Ini P per F. Karena 100 ya dihitung sebagai F. 4%. Loncatnya 5 kali, berarti 5. Kemudian karena gue ngitungnya cost, berarti nanti ketika kita dapat duit dari menjual ini adalah pengurangan gitu. Dikurangin sama 150 si salvage value dia ke 10-nya. Ini P per F juga 4%, 10 gitu. Ini berapa jadinya? 700 sabar. Sorry. Berarti ini kan 760. 120 4 berarti jadinya 80-an atau kemudian gue nggak biasa 80-an tulisannya. Terus kemudian ini 100 PPF 4 berarti salah, sorry. Yang 80-an yang ini. Sorry. Oke, yang ini 900-an. Kemudian yang ini 80-an. Gue lupa berapanya. Kemudian ini 100. Ini 10 ya BTW, gue 19 sih. Oke, kemudian ini 4. Berarti ini jadi kira-kira 100-an. Ya udah, ini tinggal dihitung aja. Berarti ini 1690 tambah 80 berarti 1770. Ya udah, berarti ini 1670-ish. Gue nggak tahu berapanya. Silakan hitung sendiri aja dari yang faktor di sini gitu. Kemudian kalau kita udah punya basic unit, nah kita bikin yang energy star unit. Sebenarnya prinsipnya sama aja sih. Maksudnya nggak begitu ribet lah. Oke. Yang energy star unit gimana? Yang energy star unit berarti kan kita punya cash flow-nya gini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia lebih mahal di awal 800 gitu. Kemudian tapi pemasangan sama 60. Kemudian professional servicing juga sama 100. Nah, tapi dia annual energy cost-nya cuma 55, jadi cuma segini. Energy cost-nya cuma 55, salvage value-nya juga ternyata dia 10 lebih mahal gitu. Ya karena belinya juga lebih mahal, itu wajar sih. Jadi kita punya present worth of cost
Ya, berarti kan nilainya adalah 800 ditambah 60 di tahun ke-0 sama yang 100 sama yang 55 ini semua kita pindahin ke tahun ke-0. Jadi ini kita punya 55. Ini PPA, 4%, 10. Kita tambahin lagi sama professional servicing 100. PPF 4%, 5. Ini tinggal ngambil dari atas doang nanti angkanya. Dikurangin sama 175 karena dia lebih mahal si salvage value-nya. PPF 4%, 10 gitu. Nah, berarti kita punya 8. Langsung aja gue tambahin, berarti jadinya 860 tambah 55 PPA 4%, 10, berarti 4%, 4%, 4%, 4%, berarti kita punya 400-an. Gue nggak tahu, gue males gitu. Oke, kemudian ini 100 PPF 4%, berarti 4% 5 kali. 4% 5 kali berarti 8. Ini sama kayak yang atas ya tadi, 80 ish. Oke, kemudian 175 ini berarti lebih mahal dikit, berarti ini 110-an lah kira-kira. Ya udah, ini tinggal ditambah aja, berarti berapa? 1260, 1260 tambah 1340, berarti 1340. Ya 1230-an lah. Gua nggak tahu, ini silakan dicari aja karena gua nggak tahu. Nah, pertanyaannya kalau di sini kita punyanya adalah present worth of cost, ya kan? Nah, berarti kita milihnya adalah yang paling murah, ya namanya juga lo beli barang gitu loh. Ya pasti lo pilih yang lebih murah gitu kan, lebih efisien juga lo pengeluaran duitnya. Ya udah, berarti yang dipilih adalah yang kedua, yang Energy Star gitu. Oke, kemudian gue lanjut nomor 2. A building contractor obtain bids for some asphalt paving based on the specification. 3 paving Oke. Berarti ini kita hitung dulu. Buat yang quick, dia harganya 85.000. Ini kayaknya paling mahal sih, yang lain lebih murah. Nah, paymentnya adalah 50% payable immediately. Berarti kan kita harus bayar 42.500 di tahun ke-0 ya. Di bulan ke-0. Berarti sekarang kita harus bayar 42.500. Kemudian 6 bulan kemudian kita harus bayar lagi 21.250 gitu. Kemudian yang ini bayar lagi 21.250 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin cash flow-nya, ini gue geser kali ya. Sorry. Nah, kita mau bikin cash flow diagramnya yang quick ya. Itu gini. 0, sini 6, sini 12. Kita bikinnya per bulan ya. Jadinya kita ini kan sebenarnya bunganya adalah nanti di sini nominal interest 12%, itu kan per tahun. Tapi kita bikin jadi 1% per month. Gitu. Kemudian ini bulan ke-6 42.500 kok. Berarti di sini 21.250, di sini 21.250 gitu. Kemudian gimana kita ngitung present worth of cost-nya? Ya udah tinggal bikin aja. PW of cost itu sama aja di tahun ke-0 kan 42.500. Yang ini kita pindahin ke tahun ke-0, berarti kita punya nanti 21.250. Sorry, tulisannya jelek. Berarti kita punya 21.250. Sini PPF, I-nya 1%. 1%-nya dari mana? 1%-nya di sini. 12% nominal interest rate. Compounded monthly. Ya udah tinggal bagi aja 12% bagi 12. Gitu. Kemudian kalau udah PPF 1%, N-nya berapa? N-nya 6 gitu. Karena selisihnya 6 kan. 6 kurang 0 gitu. Tambah lagi 21.250 PPF 1%, tapi ini 12 gitu. Berarti kita punya 42.500. Ini 21.250, satunya 6 kali ya. Satu berarti jadinya 20 ribuan. Tambah ini 21.250-nya tapi 12 kali. 1% doang, berarti 18.000. Ya udah. Berarti ini totalnya berapa? 42.500, berarti 62.500, berarti 80.500. Gitu. Sebenarnya sih nggak tahu jawabannya segini apa nggak. Pokoknya yang penting kalian cari aja ininya.
di oke, tatan payable immediately, berarti ini tatan langsung 82.000, ya kan? Kemudian oke, kita lanjut lagi. Di sini faultless itu 25% payable immediately, berarti kita harus bayar 1/4-nya, 1/4 dari 84.000, berarti kan berapa tuh? 21.000. Ini 75% lagi payable in 6 months, berarti sisa 63.000 lagi kita bayar 6 bulan ke depan. Kita bikin dulu cash flow diagramnya si faultless. Berarti di sini 21.000 di tahun ke-0. Terus kemudian di ke-6-nya adalah 63.000. 12-nya kosong karena udah lunas. Oke, berarti PW of cost-nya ini PW of cost. Berarti PW of cost-nya si faultless di sini kan kita punya PW of cost si faultless itu 21.000 di tahun ke-0. Kemudian yang ini kita pindahin juga, jadi kita punya 63.000, tapi kita kaliin sama P per F, I-nya 1%, N-nya adalah 6 gitu. Ini berarti 21.000 ditambah ini 1% 6 kali, ini berarti berapa? 59.000-an. Gua nggak tahu. Kayaknya 59 apa 60, nggak tahu, lupa. Oke, berarti ini sama aja 80.000-an. Nah, karena kita ngitungnya kayak tadi gue bilang, karena gue lebih suka ngitung present worth of cost, jadi langsung kelihatan gitu, yang lebih kecil kita ambil. Oke, nah kita ngitung present worth of cost, yang paling kecil yang mana? Ternyata di antara 8500, 82.000 sama 80.000, paling kecil yang si faultless. Berarti yang kita ambil si faultless gitu. Sebenarnya nggak, menurut gue nggak susah kemarin, cuma kalian akan ribet nyari suku bunganya aja, emang ribet banget. Faktor bunga suku bunga. Duh, habis. Enggak, bercanda. Nomor 3. Oke. Ini soalnya panjang. A city has developed a plan to provide for future municipal water needs. The plan the first purpose to build a full capacity tunnel now ini segini. The second purpose to build a half capacity tunnel now cost 402.000. Oke, sabar. Ini 40.000 maintenance cost every 10 years and each of oke. Ini 32.000. Oke. Kemudian bentar. The friction ini kayaknya secara fisik. The estimated additional pumping cost in single half. Ini ada tambahan, di sini single half 2.000, double half 4.000. Ada di soal revisi. Ini soal gue belum di revisi, Based on capital cost and a 7% interest rate, which alternative should be selected? Oke. Berarti di sini kan kita punya I-nya segini. Nah, kita bikin dulu cash flow diagram buat yang alternatif pertama. Alternatif 1. Cash flow diagramnya akan jadi gini kan. Untuk yang pertama kita akan bayar 500. Ini 0. Gue bikinnya pas 10, 20, 30 kali ya. Sampai ini infinite. Ini berarti jadinya 556.000, ya kan? Kemudian di tahun ke-10 sampai 40, dia akan bayar 40.000 terus kan? Maksudnya nggak bakal berubah gitu. Ini sampai sini itu sama 40.000 semua, ya kan? Oke, di sini kan ditulis, dia sebenarnya udah kasih clue di sini, capitalized cost gitu. Nah, kalau gue lebih suka gini. Dia kan sebenarnya ini bayarnya pas 10 tahun gitu. Gue mau cari dulu per tahunnya berapa gitu. Dengan menganggap bahwa si ini tuh F gitu. Ini gue anggap F. Oke, berarti kita akan punya A per year. Itu sama aja F. F-nya tadi 40.000. Gue langsung tulis aja ya. 40.000. Ini berarti A per F. I-nya berapa? I-nya 7%. Soalnya ini interestnya tuh per year gitu.
Jadi kita nggak bisa mentok-mentok langsung hitung gitu loh. 7%. Kemudian N-nya berapa? N-nya 10 gitu. Kemudian kalau udah kayak gini, entah jadi dapat hasilnya sekitar 2.800-an. Oke. Kemudian, nah kita lihat lagi. Karena ini udah tahu nih segini apa ianya. Kita bisa ngitung capitalized cost-nya. Berarti kita harus ngitung capitalized cost. Capitalized cost itu kan apa I ya? I-nya 7% gitu. Nah, berarti kita di tahun ke-10 kita punya ini berarti 10. Iya. Berarti kita harus punya duit segini. 40.000 ditambah sama apa I-nya berapa? 2.800 sama I-nya 0,07. Nah, gitu. Jadi kita akan punya duitnya 80 ya. 80 ribuan. Seingat gue. Oke. Berarti cash flow diagramnya akan jadi gini doang. Gini. Ini 556, ini 0, ini 10. Ini 80 ribuan. Ini 556 ribu. Nah, dari sini kita bisa bikin cash flow diagram yang baru. Jadi kayak gini. Kita punya present worth of cost ya. Present worth of cost itu adalah 556.000 ditambah sama 80 ribuan tadi, 80 ribu. Tapi di sini udah kita udah nggak main A lagi kayak di atas ini kan dia A gitu kan. Di sini kita udah mainnya langsung F gitu. Berarti kita langsung punya di sini 80 ribuannya adalah P per F. I-nya berarti berapa? I-nya 7%. N-nya berapa? N-nya 10 gitu. Berarti ini kita akan punya hasilnya jadi 556.000 ditambah 80, 7%, 10, 40 ribuan. Berarti ini akan jadi 596 ribuan. Gue nggak tahu sih pas banget apa enggak. Jadi ini kita udah dapat present worth of cost yang alternatif pertama gitu. Buat alternatif kedua, ini menurut gue yang agak ribet adalah alternatif kedua gitu. Kenapa? Nanti gue tunjukin dulu. Oke. Di alternatif kedua, kita akan punya, ntar gue lihat soalnya dulu. 402 adequate for 20 years. Ntar dulu, bingung gue asli. Oke. Pumpingnya per year. Sorry, ini emang agak susah. Oh iya, sorry. Kenapa di sini mungkin ada yang nanya gitu? Kenapa di sini nggak ada additional pumping gitu? Mungkin ada yang bilang double half itu sama kayak full capacity. Nah, ini di sini kasus ini tuh beda. Karena di sini dia ngomongnya adalah full capacity, sama sini ada lagi di sini double half gitu. Jadi double half sama full tuh di sini kasusnya akan beda. Oke, kita bikin dulu cash flow diagram yang kedua. Oke, gue harus tetap ngeliat yang pertama deh. Oke, di sini kita punya alternatif 2 gitu. Nah, ini agak ribet menurut gue. Kenapa? Kita di sini di tahun ke-20 tuh bikin lagi gitu, jadi susah. Ini 0, ini 10, ini 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai infinite. Oke, di tahun ke-0 kita tadi keluar 402.000. Nah, kemudian yang kita lihat lagi di tahun ke-20 kita sebenarnya akan bayar lagi 402.000. Karena kita akan bikin yang keduanya gitu, yang paralel. Kemudian, nah, di sini dari tahun pertama, ini gue bikin 1 sampai tahun ini, itu kan sebenarnya kita keluar 2.000 buat pumping setiap tahunnya. Sama di tahun ke-10 sama tahun ke-20 kita ada maintenance, ya kan? Di sini 32.000, di sini 32.000. Nah, tapi yang kita harus cermati di sini adalah ketika misalnya ini kan dia 32.000-nya itu adalah
For each half capacity tadi kan dia ngomongnya. Berarti di tahun ke-21, ke tahun 21. Tahun ke-30 sampai ke tahun selanjutnya, itu dia adalah 64.000 gitu. Ngerti nggak sampai sini? Jadi misalnya awalnya kan 32, nah sekarang jadi ada 2, jadi yang harus dirawat 2, 32 kali 2 gitu, 64.000. Kemudian di sini tadi dibilang juga kan yang apa namanya? Dia ada 4.000 per year-nya. Ya udah, ini mah tinggal dibikin aja. Tapi bikinnya jangan dari tahun 30. Nah, ntar ada yang salah. Bikinnya dari tahun 21 gitu. Karena dia tuh pumping yang 2 biji itu kan dia 4.000. 4.000 itu tahunnya dia dihitung dari tahun ke-21 gitu. Kan ini 20 itu kita anggapnya adalah tahun ke-0 dari si tangki yang kedua gitu. Dari terowongan yang kedua gitu. Makanya di sini jadi tahun ke-1 gitu anggapannya. Nah, yaudah gue bikin dulu. Ini berarti 4.000-nya terus ya sampai infinite ya. Sorry. Ini berarti 4.000. Nah, makanya gue bilang ribet karena dibanding yang atas tuh jauh banget. Susah ini ngitungnya. Menurut gue ya. Oke. Kemudian gimana nih kita ngitungnya? Yang pertama, kita punya 2 biji yang harus di capitalize cost gitu. Oke. Yang maintenance dulu, karena yang maintenance ini per 10 tahun gitu. Jadi agak belibet. Jadi kita harus punya E per year. Itu berarti berapa? 64.000. Kayak tadi juga ya, sama. Di sini A per F, I-nya 7%, 10. Nah, di sini kenapa 32.000-nya nggak gue bikin jadi capitalize cost? Karena di sini dia cuma keluar 2 kali gitu. Sisanya 64.000 sampai seterusnya. Oke, kemudian ini dapat jadinya ini 4.000-an. Oke, kalau kita udah punya 4.000-an, berarti di tahun ke-30 capitalized cost di tahun ke-30 itu sama aja 64.000 ditambah 4.000-an kita bagi sama 0,07 gitu. Itu berapa tuh jadinya? Tuh gue nggak tahu. Kalau di sini kan 4.000-an, 80.000-an. Ya di sini berarti anggap aja 130.000-an lah. Oke, kemudian kalau udah, nah, gue bisa scroll ke bawah karena atasnya udah nggak begitu penting. Oke, kemudian yang ini kita nggak perlu ngitung apa F yang 4.000 karena ini udah per year. Yang si 4.000 ini kan udah per year. Berarti kita punya capitalized cost yang kedua. Nah, tapi jangan sampai salah. Dihitungnya di tahun ke-20. Dia tuh di tahun ke-21. 21st year. Kenapa? Karena dia mulai keluar di tahun ke-21 gitu. Sampai sini paham dulu gak? Jadi dia tuh sebenarnya keluar di tahun, dia akan mengeluarkan uang itu di tahun ke-21. Ketika kita ngitung capitalized cost, berarti kita jadi punya 4.000 tambah 4.000 per 0,07 kan. Ini gue tulis dulu deh. 4.000 ditambah 4.000 dibagi 0,07 gitu. Nah, ini kita akan punya misalnya di sini 60.000-an. 60.000-an ini itu adalah di tahun ke-21 gitu. Karena di tahun ke-20 kita belum keluar capitalized cost yang 4.000 gitu. Oke, kalau gitu gue bikin cash flow diagram yang baru deh. Biar lebih gampang pahamin ya. 0, di sini satunya dulu deh. Di sini 10, di sini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya misalnya gitulah. Banyak banget gue bikin sampai 90. Oke, di 0 itu keluarnya adalah 402.000. As we know gitu. Di sini 20 juga keluarnya 402.000. Terus kemudian dari 1 sampai 20, ini benefitnya adalah 2.000. Ya kan? Di tahun ke-10 keluar maintenance 32.000. Di tahun ke-20 juga keluar maintenance 32.000. Nah, kemudian yang beda dari atas, yang ini 4.000 sama 64.000 sekarang udah jadi bentuk baru. Di tahun ke-21
Di sini keluarnya adalah 60 ribuan. 60,000 ish. Kemudian di tahun ke-30 ini kan. Tahun ke-30 dia udah keluar juga tadi berapa? 130 ribuan. 130 jelek banget cash flow diagram gue ya. Nah, berarti jadi kita bisa bikin dari sini. Yang pertama, present worth of cost itu pasti yang pertama adalah keluar dulu 402.000 ya kan? Ditambah sama 2.000-nya berarti kita jadiin bentuknya adalah present worth dari si uniformnya kan. Berarti kita punya 2.000 di sini P per A, I-nya 7%, N-nya adalah berapa kali nyetor, berarti 20. Gitu. Kemudian ini udah, berarti 32.000-nya kita jadiin 32.000 maintenance di tahun ke-10 kita jadiin ke present. Itu kan dia masih future. Ini sini 7%, di sini berapa nih? 10. Tambah lagi yang di tahun ke-20, yang di tahun ke-20 tapi hitungan langsung aja. Berarti kita punya 402 tambah 32 kan 434 ribu ya. Nah, ini kita jadiin paper F juga 7%. Dan ini kita jadiin 20 N ya. Kalau udah, berarti kita di tahun ke-21 kan. Nah, di tahun ke-21 kita punya berapa nih? 60 ribuan kan. 60 ribuan. Nah, ini sama, kita pakai paper F juga. Di sini 7%, tapi di sini 21, jangan sampai 20. Sama yang tadi capitalized cost buat apa sih? Pemeliharaan ya, sorry. Capitalized cost buat pemeliharaannya tadi berapa? 130 ribuan. Itu berarti sama paper F 7%, 30. Ini hasilnya berapa sih? Nggak tahu. Kalau nggak salah hasilnya 580 ribuan deh. Gue inget-inget dari jawaban gue doang. Yaudah, karena ini lebih murah. Di sini kan 580 ribu, bandingannya sama 596 ribu gitu. Ya udah, kita pilih alternatif kedua gitu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, yang ini gue ngajainnya bakal sekali doang ya. Soalnya ini nomor A sama B itu cuma beda interest doang, jadi sama aja cara ngajainnya mah. Kagak ada bedanya dong. Oke. Kemudian yang nomor 4 kita lihat dulu. Di sini ada ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4 gitu. Alternatif 1 segini, alternatif 2 segini, alternatif 3 segini, alternatif 4 segini. Oke. Kemudian gue harus hitung. Gue ini ngajain yang A doang. Kemudian karena yang B bakal sama aja. Oke. Yang A untuk alternatif 1 kita akan punya cash flow diagramnya gini kan. Di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di tahun ke-0 dia akan bayar 500 karena beli barangnya gitu. Kemudian uniform annual benefit itu adalah ke atas. Oke. Di sini 135.000. 135 doang deh yang bercanda. 135 sampai tahun ke-10. End of useful life salvage value-nya 0. Berarti ini barang nih sebenarnya ya udah pas di tahun ke-5 dan di tahun ke-10 itu dia udah nggak bisa dipakai gitu, maksudnya udah tinggal dibuang doang. Tapi di sini karena useful life-nya dia cuma 5 dan kita ngitungnya adalah use 1 10-year analysis period gitu. Oke. At the end sebenarnya adalah keterangan yang kita biasanya udah tahu gitu. Jadi tapi ini dikasih juga. Jadi setelah 5 tahun dipakai kan ini salvage value-nya 0 dan dibuang. Nah, ini akan di replace lagi dengan barang yang sama harganya 500 gitu. Sebenarnya simple gitu. Oke, berarti kita akan punya present worth of cost. Ini kan. Itu adalah 500 ditambah 500 yang ini kita pindahin, berarti kita akan punya paper F. I-nya berapa? I-nya 8% karena ini yang A kan. Yang B-nya entah 12%. N-nya berapa? 5.
Tapi di sini kita kurangin. Kenapa kita kurangin? Karena kan kita ngitungnya adalah present worth of cost, ya kan? Berarti ketika kita punya benefit, itu akan jadi pengurang. Sebaliknya ketika kita ngitung present worth, kita punya cost, itu akan ngurangin present worth kita, gitu. Oke, ini kita kurangin sama 135. Tapi dia posisinya kan A ya. Berarti kita jadinya punya P per A, I-nya 8%. Berapa kali? Berarti 10 kali nyetor. Gitu. Berarti kita akan punya di sini 500 tambah 500 5 kali 8%, coba ya. Berarti kita akan punya berapa nih? 300-an. 340-an. 140-an, di sini 135 berarti 10 kali 150 berarti 900-an. Ya udah, ini berarti berapa? 840 kurang 900, berarti di sini min 60-an. Nah, di sini karena present worth of cost-nya min, berarti di sini adalah kita bilang dia untung. Gitu. Kemudian kita punya alternatif 2. Sorry, gue ke bawahin ya. Kita punya alternatif 2. Alternatif. Oh iya, kalau kita udah tahu di sini minus, berarti kita bisa nyoret ke 4. Berarti nggak mungkin kita pilih yang keempat karena keempat tuh nggak rugi dan nggak untung. Sementara ini udah untung 60. Oke. Kita punya alternatif 2. Alternatif 2 berarti kan gini kan. Kita bikin lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Di sini dia harganya lebih mahal, 600 gitu. Berarti di tahun ke-0 kita bikin dia 600. Tapi dia uniform annual benefitnya kecil gitu. Nggak tahu, gue lebih mahal tapi lebih kecil ya. Bodoh amat lah. Berarti di sini cuma 100 gitu, uniform annual benefitnya. Tapi yang enak adalah di sini dia punya salvage value gitu. Jadi ketika kita udah selesai pakai di tahun ke-5 dan ke-10, karena dia useful life-nya juga cuma 5 tahun. Jadi di tahun ke-5 dan ke-10 ketika kita jual, kayaknya gue ada yang salah juga. Oke. Ketika kita punya ini, kan ini salvage value-nya ada di tahun ke-5. Di sini kita punya 250 dan di sini juga kita punya 250 gitu. Tapi di sini kita bayar 600 gitu. Oke. Kalau kita udah tahu kayak gini, kita ngitung dulu nih. Kita ngitung, apa yang kita hitung? Kita ngitung adalah present worth of cost. Sorry, gue jadi linglung gini. Present worth of cost. Di sini kan berarti kita punya adalah 600 ditambah, kita ngitung dulu yang ini. Nah, ya, tapi di sini kita cuma punya 350 gitu. Kenapa? Karena ini 600 dikurang 250 gitu. Karena 250 kita dapat dari jual barang yang kita beli 600 di sini. 600 di sini kita pindah ke sini gitu. Karena nilai jualnya udah tinggal 250. 350 berarti kita punya P per F 8% 5. Ya kan, karena dia loncatnya 5 kali. Kemudian, nah kita punya lagi, tapi di sini kita dikurangin sih. Dikurangin sama si annual benefit 100, karena kita ngitungnya cost kan. Di sini P per A, di sini 8%, di sini 10. Kemudian kita kurangin lagi sama nilai salvage value-nya itu 250. Di sini kita akan punya salvage value, berarti kita jadinya P per F. P per F 8% 10 gitu. Oke, kalau sudah berarti kita akan punya di sini 600 tetap sama tambah 350 P per F, berarti jadinya berapa nih? 1710, berarti jadinya sekitar 210-an lah. Oke, kemudian di sini 100. Nah, dia akan jadi berapa nih? 670-an lah. 670-an. Kemudian di sini kita kurangin lagi sama salvage value-nya yang terakhir gitu. 250 PPF 10. Berarti dia akan jadi 110-an.
Ya udah, ini tinggal dihitung aja. Ini tambah ini 810, 810 berarti jadinya sini 140. 140 berarti dia jadinya ini 30 kan. Ya kan? Kemudian dari alternatif kedua, ternyata alternatif kedua ini present worth of cost-nya positif gitu. Berarti ini dia sebenarnya adalah rugi. Oke, kita punya alternatif 3 lagi. Alternatif 3. Alternatif 3 yang enak adalah dia itu udah 10 tahun sendiri gitu. Jadi maksudnya kita nggak perlu beli barang lagi karena kalau kita lihat di atas, ya kan? Useful life, kok shelf life sih? Salah, maaf. Kebanyakan dagang. Useful life dia adalah 10. Jadi kita nggak perlu beli barang lagi tahun kelima. Dan biasanya kalau ngerjain soal kayak gini, tapi jangan dipakai. Maksudnya ini gue generalisir aja, biasanya kayak gini tuh yang untung gitu. Useful life-nya tinggi meskipun harga barangnya mahal. Oke. Kemudian di sini alternatif 4. Alternatif 4 salah tadi. Alternatif 4 0. Alternatif 3. Kita punya cash flow diagramnya kayak apa? Bikin dulu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Di alternatif 3 lebih gampang. Cash flow-nya cuma di sini 700. Kemudian dari tahun pertama sampai 10 100. Oke. Kemudian nanti di tahun ke-10 dapat 180 dari jual barangnya. Berarti kita punya present worth of cost. Berapa? Present worth of cost adalah di sini 700 ditambah 100 kan? Kok ditambah? Berarti present worth of cost-nya cuma 700, cost-nya cuma 700, sisanya benefit gitu. Jadi semuanya dikurang sisanya. Di sini 100, paper A juga 8%. Kemudian 8%-nya kita tambah 8%-nya berarti 10. Kita kurangin lagi 180, tapi dia paper F gitu. 8%, 10 juga. Oke, berarti kita punya di sini 700 dikurang. Di sini sama kayak yang atas ya, 670-an. Dikurang 180 paper F. Jadi kalau 180 paper F 118 per 25 18 per 2 apa berarti sini 80-an. Nah, di sini kan berapa? 600 kurang 670 30 30 min 50, 30 min 80 minus 50-an. Gitu. Nah, berarti dia di sini untung gitu. Untung. Oke. Kita lihat di sini. Di sini minus 50-an. Berarti dia untung 50. Di sini rugi 30. Di sini untung 60 gitu. Ya udah, tanpa pikir lama kita langsung pilih alternatif pertama gitu. Dan nanti ini akan sama buat yang nomor B gitu. Jadi silakan aja dihitung buat yang B-nya. Oke, thank you guys.